Tentu kalian tahu peradaban India dan Tiongkok kuno. Tapi pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pusat intelektual super canggih di jantung Sumatera? Ini bukan sekadar titik transit, tapi sebuah universitas mega yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Buddha tingkat dunia. Mari kita bedah forensik hubungan antara Universitas Nalanda di India dengan kompleks raksasa Universitas Muaro Jambi di Indonesia. Kisah ini lebih dari sekadar sejarah. Ini adalah tentang jaringan pengetahuan global, spionase spiritual, dan sebuah badai sempurna. Universitas Nalanda didirikan abad ke-5. Memang diakui sebagai universitas pertama di dunia, tapi di Sumatera berdiri sebuah institusi yang tak kalah hebatnya, yaitu Universitas Muaro Jambi. Bukti menunjukkan hubungan mereka bukan seperti guru dan murid, melainkan mitra setara. Jauh sebelum ada pertukaran pelajar modern, seorang biksu Tiongkok bernama Xing pada abad ke-7 sudah mencatat sesuatu yang luar biasa. Ia tinggal di Sriwijaya, yang pusat pendidikannya kita yakini adalah Muaro Jambi. Di sana, ada lebih dari 1000 biksu yang belajar. Mereka belajar tata bahasa Sanskerta, logika, dan metafisika, kurikulum yang sama persis seperti di Nalanda. Xing bahkan memberikan saran strategis kepada rekan-rekannya di Tiongkok, sebaiknya tinggal dulu 1 atau 2 tahun di Sriwijaya untuk mematangkan bahasa dan ilmu, baru lanjut ke sana. Bayangkan, Universitas Muaro Jambi pada saat itu berfungsi seperti sekolah persiapan elit, sebuah gatekeeper akademis. Tanpa restu dari Sumatera, seorang pelajar akan kesulitan mengikuti diskursus tingkat tinggi di Nalanda. Ini menunjukkan betapa vitalnya perang Muaro Jambi. Hubungan erat ini bukan sekadar omong kosong, bukti fisiknya ada dan sangat konkret, yaitu Prasasti Tembaga Nalanda dari tahun 860 Masehi. Prasasti ini adalah piagam kerajaan dari Raja Devapala di India, yang ditulis atas permintaan Raja Balaputra Dewa dari Suvarnadvipa. Isinya, Raja Balaputra Dewa meminta izin membangun sebuah asrama khusus di dalam kompleks Universitas Nalanda untuk para mahasiswa dari kerajaannya. Ini bukan sekadar membangun gedung, tapi juga meminta pembebasan pajak dari 5 desa di India untuk membiayai seluruh operasional asrama, mulai dari makanan, jubah, obat-obatan, hingga penyalinan naskah-naskah suci. Coba bayangkan geopolitiknya. Seorang raja dari Sumatera punya daya tawar begitu kuat, sehingga penguasa India bersedia mengalokasikan pendapatan negaranya untuk proyek ini. Ini adalah diplomasi tingkat tinggi. Pembangunan asrama ini adalah bentuk soft power yang canggih, meningkatkan pamor Raja Balaputra Dewa sebagai pelindung Dharma, dan menciptakan jaringan alumni Nalanda yang nantinya akan kembali ke Sumatera, membawa ilmu dan ideologi terbaru dari pusat peradaban dunia. Ini bukti aliansi strategis antara dua dinasti besar, Pala di India dan Shailendra di Nusantara. Puncak pertukaran ilmu ini terjadi pada abad ke-11 melalui seorang tokoh legendaris, Atisya Dipankara. Ia adalah seorang pangeran sekaligus sarjana paling brilian dari India. Namun, Atisya merasa ilmunya belum lengkap. Ia mendengar bahwa pemegang ajaran tertinggi tentang welas asir yang disebut Bodhicitta ada di Suvarnadvipa, Pulau Emas. Gurunya bernama Serlingpa Dharmakirti. Maka Atisya menempuh perjalanan laut berbahaya selama 13 bulan hanya untuk belajar di Sumatera. Selama 12 tahun, ia berguru pada Dharmakirti, yang lokasinya hampir pasti adalah kompleks Universitas Muaro Jambi. Inilah momen arus balik pengetahuan yang luar biasa. Jika dulu Sumatera adalah sekolah persiapan untuk Nalanda, kini Sumatera telah menjadi pusat spesialisasi, tempat para sarjana terbaik dari India harus datang untuk mendapatkan ajaran paling murni yang sudah langka di tanah asalnya. Ilmu yang dibawa Atisya dari Muaro Jambi inilah yang kemudian menjadi fondasi reformasi Buddhisme di Tibet dan membentuk tradisi yang dianut oleh Dalai Lama hingga hari ini. Ya, silsilah ajaran Dalai Lama ternyata berakar langsung dari seorang mahaguru di Universitas Muaro Jambi. Namun, setiap kejayaan ada akhirnya. Tahun 1193 menjadi tahun kelam bagi dunia intelektual Asia. Pasukan Turkik di bawah komando Bahtiar Khilji menyerbu Nalanda, membantai ribuan biksu, dan membakar perpustakaan legendarisnya. Api berkobar selama berbulan-bulan, menghapus pusat pengetahuan dari peta. Lalu, kemana perginya para cendekiawan yang selamat? Banyak yang lari ke utara menuju Tibet, tapi mengingat hubungan erat selama berabad-abad, rute pelarian yang paling logis adalah berlayar ke selatan, menuju wilayah sahabat yang aman, Universitas Muaro Jambi. Secara arkeologis, setelah kehancuran Nalanda, aktivitas di Muaro Jambi justru meningkat pesat.
Ada renovasi besar-besaran, pembuatan arca-arca baru, dan ritual yang semakin intens. Ini menandakan adanya suntikan energi dan sumber daya manusia baru. Kemungkinan besar, para pengungsi intelektual dari Nalanda membawa serta naskah-naskah berharga, keahlian seni, dan ajaran-ajaran rahasia. Muaro Jambi pun bertransformasi menjadi Bahtera Nur spiritual. Benteng terakhir yang menjaga tradisi Tantra Vajrayana yang kini telah punah di tanah kelahirannya, India. Di Muaro Jambi, ditemukan berbagai artefak yang membuktikan peran barunya ini. Ada Arka Prajnaparamita, Dewi Kebijaksanaan. Ada juga temuan terkait Heruka, Dewa Murka dalam ajaran Tantra tingkat tinggi, yang menegaskan bahwa Muaro Jambi adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia, selain Tibet, yang mempraktikkan ajaran esoteris ini. Lempengan-lempengan emas bertuliskan mantra juga ditemukan, menunjukkan praktik spiritual yang mendalam untuk melindungi kesucian situs ini. Muaro Jambi bukan lagi sekadar universitas, ia telah menjadi repositori utama peradaban Buddha yang hilang. Pada abad ke-13, peta politik kembali berubah. Kerajaan Singhasari di Jawa, di bawah Raja Kertanegara, mengirim sebuah arca bernama Amoghapasa sebagai hadiah untuk penguasa Melayu di Sumatera. Ini bukan sekadar hadiah, melainkan sebuah fakta aliansi spiritual untuk menghadapi ancaman invasi Mongol. Muaro Jambi, yang terletak di hilir sungai, menjadi gerbang masuk bagi misi kebudayaan ini, menciptakan perpaduan unik antara tradisi spiritual Jawa dan Sumatera. Lalu, jika begitu perkasa, mengapa Muaro Jambi akhirnya ditinggalkan dan tertelan oleh hutan? Berbeda dengan Nalanda yang hancur dalam satu serangan, keruntuhan Muaro Jambi adalah sebuah proses lambat yang disebabkan oleh 3 faktor sekaligus. Pertama, faktor politik. Pada tahun 1377, Majapahit menyerang. Catatan sejarah Tiongkok menyebutkan bahwa pasukan Majapahit membunuh raja setempat, membakar kompleks, dan menghancurkan struktur pemerintahan. Bukti arkeologis berupa lapisan arang tebal dan patung-patung yang dipenggal mengkonfirmasi serangan brutal ini. Tanpa dukungan kerajaan, kompleks sebesar ini tak mungkin bertahan. Kedua, faktor lingkungan. Sang pembunuh senyap. Muaro Jambi adalah peradaban sungai. Namun, akibat erosi di hulu, Sungai Batanghari mengalami pendangkalan hebat. Kapal-kapal dagang besar tak bisa lagi merapat. Pelabuhan kuno berubah menjadi daratan lumpur. Jaringan kanal yang rumit akhirnya tersumbat. Area itu pun kembali menjadi rawa-rawa yang penuh penyakit, membuatnya tidak layak huni. Kota pelabuhan yang kehilangan akses ke lautnya pasti akan mati. Terakhir, faktor ekonomi dan religi. Pada awal abad ke-15, Kesultanan Malaka bangkit dan menyedot seluruh jalur perdagangan ke Selat Malaka. Para pedagang muslim lebih memilih berlabuh di Malaka. Seiring dengan itu, Islam mulai menyebar di pesisir Sumatera. Basis sosial Muaro Jambi berubah. Sumbangan untuk biara Buddha berhenti, dan candi-candi megah itu pun mulai ditinggalkan, runtuh, tertimbun tanah, dan ditumbuhi hutan hingga akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1824. Kisah Universitas Nalanda dan Muaro Jambi adalah pengingat bahwa sejarah Nusantara jauh lebih kompleks dan gemilang dari yang kita bayangkan. Ini bukan hanya cerita tentang batu bata dan arca, tapi tentang jaringan pengetahuan global, diplomasi antar benua, dan ketahanan sebuah peradaban dalam menghadapi perubahan zaman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti kami untuk mengungkap lebih banyak lagi rahasia sejarah yang terlupakan.